Jadi sebenarnya sih kita kalau maunya di Yayasan Cipta Peduli Bangsa di ambulan ini, kita pengalaman-pengalaman yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, Baik-baik alhamdulillah. saja. Karena kita bersifat sosial, membantu masyarakat. Mereka tidak mempunyai biaya. Maka itu ambulan itu secara gratis. Namun gratis itu tidak dibayar dengan uang, tapi kita mohon doanya agar kita itu lancar, sehat selalu, dan jadi kita adakan gratis tapi dibayar dengan doa. Gitu. Jadi apabila ada masyarakat yang menelpon kita, Pak, Bu, ada yang meninggal minta bantu ada di rumah sakit ini, maka kita bantu untuk membawa jenazah tersebut dari rumah sakit sampai ke rumah duka, dari rumah duka sampai ke pemakamannya. Itu secara gratis. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Batam Ambulance Service. Selamat datang Bang Eri dan Bang Nurholis ya. Ya, Nurholis. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa hadir di tempat kita yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah. Api. Artinya apa namanya? Baik aja ya. Baik aja, api wae. Baik. Ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Bang? Biar lebih enak lagi. Ketua dulu. Ketua dulu. Baiklah, selamat sore, salam sehat selalu buat sahabat-sahabat relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya adalah Ketua Relawan Ambulan Cipta Peduli Bangsa dan saya hari ini didampingi oleh sekretaris saya, Pak Sahabat Nurholis Erwin, yang mana beliau adalah sekretaris dan merangkap sebagai tim medis daripada Yayasan Cipta Peduli Bangsa yang bergerak di bidang jasa layanan ambulan untuk Provinsi Kepri maupun seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini kita sudah bekerja sama dengan Asosiasi Ambulan Indonesia se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita rekan-rekan kita di setiap provinsi se-Indonesia kita sudah ada tim rekan kita yang ada di lokasi. Gitu. Oke, alamatnya di mana nih? Untuk alamat kita saat ini di Perumahan Taman Cipta Asri di depan SMP 37 Tembesi Sagulung. Oh, Sagulung ya. Ya. Dilengkapin nggak? Baru ku lengkapin nih. Boleh, silakan. Alamatnya di Perumahan Taman Cipta Asri tahap 2. Blok Boulevard B nomor 3A. Depan SMP 37. Ada apotik. Di situ kantor kita juga. Oh, gitu ya. Jadi kalau lewat Tembesi mau ke Barelang boleh singgah ke situ, ke Taman Cipta Asri. Oke. Kita ada apotek namanya Apotek Cipta Paramedika. Ya, betul. Oh, Apotek Cipta Paramedika itu ya? Ya, apotek Cipta. Itu apotek sendiri ya dari yayasan atau? Enggak, itu apotek memang kepunyaan saya, dan sebagai wadah untuk yayasan juga. Kebutuhan yayasan kita ambil dari apotek. Oh iya. Ini jadi kalau ada yang sakit bisa ke apotiknya cari obat ya begitu kolaborasi. Oke. Nah, selama ini yayasan ya? Yayasan Cipta Peduli Bangsa atau yang biasa disebut Sahabat Ambulan Kepri. Oh, Sahabat Ambulan Kepri. Oke. Nah, selama ini apa saja program yang sudah dijalankan nih? Program dari yayasan. Program kita nggak muluk-muluk, nggak banyak. Selain daripada kita relawan ambulan, kita mempunyai sahabat ambulan kepada masyarakat yang mana semua orang itu masyarakat kalau mendengar nama ambulan itu pasti takut. Maka daripada itu kita adakan yang namanya Sahabat Ambulan Kepri. Program-program daripada kita di Sahabat Ambulan Kepri ini atau Yayasan Cipta Peduli Bangsa itu ada beberapa program, diantaranya pertama kita jasa ambulan. Jasa ambulan itu kita pengiriman jenazah antar kota, antar provinsi, dari rumah duka sampai rumah duka tujuan.
yang mana kita berkoordinasi dengan Asosiasi Ambulan Indonesia se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu pertama. Yang kedua, kita juga melaksanakan home care, yang mana home care ini apabila ada yang sakit di rumah, kita jemput pakai ambulan, lalu kita kirim ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, kita juga melayani kepada masyarakat, yaitu semacam cek kesehatan secara gratis bagi masyarakat. Cek kesehatan seperti cek tensi, cek gula darah, dan konsultasi dokter. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita saat ini adalah Jumat Beramal. Jumat Beramal. Ya, Jumat Beramal. Setiap hari Jumat tuh kita adakan bagi-bagi semacam makan ringan kepada masyarakat. Nah, itu. Yang terakhir, kita ada program yang namanya bersih-bersih rumah ibadah. Yang mana bersih-bersih rumah ibadah ini kita tidak hanya fokus satu, tapi kita banyak sekali ya. Seperti bersih-bersih di gereja, bersih-bersih di masjid, bersih-bersih di pondok pesantren atau di panti-panti asuhan. Itu yang program yang terjalan sekarang saat ini. Berarti bersih-bersih secara umum ya? Secara umum. Dan juga yang sudah kita jalan saat ini itu kita sudah berjalan semua, dan juga kita program-program pelatihan. Yang mana program-program pelatihan ini seperti kegiatan pelatihan Fardu Kifayah. Fardu Kifayah itu adalah cara pengurusan jenazah. Jadi kebanyakan sekarang kan masyarakat itu kan apabila ada keluarga atau tetangga yang meninggal, kita kan nggak bisa tuh cara pengurusan jenazah. Maka kita berkolaborasi, kemarin kita dengan kolaborasi dengan Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim Singapura. Kita adakan di Batam, kita adakan pelatihan cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan lain-lain seperti itu. Dan juga untuk program kita adalah pelatihan bantuan hidup dasar, yang mana bantuan hidup dasar itu yang sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat, dan juga terutama supir-supir ambulan, driver-driver ambulan itu harus mempunyai keahlian-keahlian dalam bidang kegiatan safety driving. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Untuk kegiatan safety driving itu kita adakan selama 1 tahun sekali. Untuk BHD 6 bulan sekali, dan juga untuk kegiatan bakti sosial itu kita adakan per bulan. Jika ada permintaan maka kita jalankan seperti itu. Oke. Pak Nurholis, ya, ada tambahan? Kayak udah banyak nih. Udah banyak. Oke. Ya, Ini kegiatan kita itu semua, ya kan. Ada juga kita disupport, disupport sama yayasan lain seperti yayasan PGS Yayasan Puri Global Sukses PGS namanya, atau Puri Care lah. Puri Care ya. Dari Monde Klinik, dan ada juga disupport dari Klinik Maripi. Yayasan kita alhamdulillah disupport sama mereka kalau ada kegiatan di daerah, misalnya di Bengkong. Nah, mereka kan support nih, kita mau mengadakan baksos apa nih di daerah Bengkong, di daerah mana. Nah, gitu. Jadi mereka supportnya? Dia supportnya. Supportnya. Karena di situ sekalian memperkenalkan klinik mereka nih. Nah, jadi feedbacknya seperti gitu. Kayak di Batu Haji, klinik Maripi. Jadi begitu kita ada mau kegiatan di Batu Haji, Maripi akan support dengan tenaga kesehatannya juga, dengan dokter-dokter yang disediakan juga. Seperti gitu. Oke. Jadi kita untuk kegiatan itu, kenapa kita harus berkolaborasi? Karena Yayasan Cipta Peduli Bangsa ini di selain daripada ambulan, kita mengadakan bakti sosial yang tadi cek kesehatan secara gratis. Nah, cek kesehatan gratis itu kita itu kalau Cipta Peduli Bangsa itu tidak mempunyai biaya, namun kita mempunyai rekanan. Rekanan seperti tadi kita bekerja sama dengan Klinik Maripi. Klinik Maripi adalah bergerak di bidang kesehatan. Jadi untuk memperkenalkan bahwasannya ada Klinik Maripi di kota tersebut, jadi kita mensupport. Jadi kita adakan di masyarakat. Nah, sekaligus kita di samping masyarakat itu, kita sekaligus edukasi yang namanya BPJS. Kenapa kita harus kita edukasi kepada masyarakat BPJS? Karena untuk masyarakat tuh harus mempunyai yang namanya BPJS. Sangat penting bagi cara penggunaan BPJS. Bagi masyarakat yang belum mempunyai BPJS,
kita buatkan BPJS, dan untuk paskes pertamanya kita masuk ke klinik Maripi. Itulah contohnya seperti itu. Berarti klinik ini sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Ya. Klinik-klinik yang ini Klinik-klinik sudah bekerja sama dengan BPJS. masuk BPJS. Oh gitu. Ya. Kalau di Batu Aji, Sagulung, kita bekerja sama dengan klinik Maripi Medika yang berada di Apiari, Ruko Apiari. Dan juga untuk di wilayah Batam Center dan sekitarnya, Bengkong, itu kita bekerja sama dengan klinik Monde yang di bawah naungan Yayasan PGS. Nah, itu kita selalu beredukasi kepada masyarakat bahwasanya setiap masyarakat harus mempunyai yang namanya BPJS paskes pertama. Itu tujuan kita seperti itu. Oke. Selama menangani jenazah ini, kira-kira ada pengalaman apa sih yang mungkin Mungkin ketua ada mistis-mistis nggak? ya kalau nggak tidak di mistisnya, mungkin ada yang mengecewakan atau seperti apa gitu kan. Pasti selama menangani atau pengantaran jenazah ini kan pasti ada kendala apa gitu. Ya. Baiklah. Jadi sebenarnya sih kita kalau punya di Yayasan Cipta Peduli Bangsa di ambulan ini, kita pengalaman-pengalaman yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, Baik-baik alhamdulillah. saja. Karena kita bersifat sosial, membantu masyarakat. Kemungkinan masyarakat menelpon kita untuk membawa, contohnya ada yang meninggal, jarak tempuh sekian kilometer. Mereka tidak mempunyai biaya. Maka itu ambulan itu secara gratis. Namun gratis itu tidak dibayar dengan uang, tapi kita mohon doanya agar kita itu lancar, sehat selalu, dan jadi kita adakan gratis tapi dibayar dengan doa gitu. Jadi apabila ada masyarakat yang menelpon kita, Pak, Bu, ada yang meninggal minta bantu ada di rumah sakit ini, maka kita bantu untuk membawa jenazah tersebut dari rumah sakit sampai ke rumah duka, dari rumah duka sampai ke pemakamannya. Itu secara gratis. Namun kita dibayar dengan doa. Namun apabila ada rezeki untuk membantu kita untuk membeli bensin atau BBM, boleh seadanya, sukarelanya, bukan kita patokan. Karena kita untuk membantu pembelian bensin, BBM, karena dari Anda untuk Anda juga, seperti itu. Jadi kita sebenarnya gratis untuk masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan juga kita di relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa ini bukan hanya untuk pengiriman jenazah di Kota Batam saja, namun kita bisa pengiriman seluruh antar kota, antar provinsi. Sebagai saya kasih contoh bahwasanya relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa ini pengiriman jenazah dari rumah duka Batam sampai rumah duka, umpamanya contohnya kita ambil ke Jawa Timur, Bawean. Jadi kita fasilitasi, namun fasilitas itu hanya kendaraannya saja. Umpamanya dari Batam kita naikkan kargo melalui pesawat, terus nanti di Bandara Juanda ada tim kita di sana menjemput. Nah, itulah kita kirim sana. Tapi untuk biayanya itu kita serahkan kepada masyarakat, kepada keluarga. Karena kita namanya relawan tuh hanya bisa membantu ya, membantu saja, seperti itu. Tapi aku nggak sepaham, dibilang gratis nggak mau. Iya betul. Ambulan mahal, aku bilang. Iya. Iya kan bang? Betul. Jadi ambulan mahal minimal bayarnya pakai doa. Iya betul sekali. Jadi kalau kadang-kadang ini nih orang-orang ya gratis udah dia mau melonong aja. Terus nggak ada ngucapin terima kasih, nggak didoanya kita, ya kan? Makanya saya bilang ambulan saya ini ambulan mahal, minimal bayar pakai doa. Iya betul, masya Allah, luar biasa. Ya kan? Di samping itu juga relawan Cipta Peduli Bangsa ini kita memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi apabila ada masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen, membutuhkan kursi roda, membutuhkan tongkat yang berbentuk bersifat emergensi, bisa kita pinjam ke tempat kita, Bang. Kita bisa pinjam secara emergensi, tapi bersifat emergensi. Oke. Setelah dipakai langsung dipakai, habis dibalikin ya. Dipakai dibalikan lagi. Itu. Bayar atau tidak gratis, Bang. Kecuali untuk oksigen, karena oksigen itu kita kan pada saat pinjam itu berisi, pada balik harus isi lagi. Karena ada masyarakat lain atau keluarga-keluarga kita lain yang mau menggunakannya lagi, seperti itu. Dan juga apabila ada masyarakat atau relawan-relawan lain yang mempunyai alat-alat kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kursi roda,
tabung oksigen yang tidak digunakan lagi di rumah, apabila ingin didonasikan kepada kita, boleh. Nanti kita siap tampung. Kita akan siap. kita kembalikan kepada masyarakat lagi apabila ada masyarakat yang membutuhkan seperti itu secara gratis, Pak. Oh iya, berarti amal jariah muter nih ya. muter ya. Jadi ada di rumah mungkin ada kursi roda atau mungkin yang untuk ini tongkat yang sudah tidak dipakai lagi bisa dihibahkan ya begitu ya. Bisa dialokasikan ke tempat kita, yayasan ke relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa yang di bawah naungi Yayasan Cipta Peduli Bangsa Kepri. Cipta Peduli. Oke, baik. Bagaimana sih kerjasama dengan masyarakat? Apakah seperti apa respon masyarakat dengan yayasan? Jadi begini, selama ini kenapa banyak masyarakat itu menelpon kita kepada tim relawan? Kenapa tidak? Sepertinya kalau punya di tempat kita itu kan ada masjid. Masjid itu pasti mempunyai yang namanya kendaraan emergensi berbentuk ambulan. Iya. Kenapa mereka tidak menggunakan fasilitas tersebut? Karena kalau mereka nelpon ke masjid atau ke yang lain, mereka banyak sekali lama jedahnya. Jadi lamanya begini, ada yang sakit atau ada yang meninggal membutuhkan ambulan. Aduh, kuncinya dipegang ketua DKM. Aduh, kuncinya masih dipegang sama ketua yayasan. Aduh, kuncinya lagi dipegang supir. Supirnya kemana? Drivernya masih kerja. Jadi memang terrealisasi, tapi jedanya terlalu lama. Tapi kalau mereka menghubungi tim relawan, cuma ada 2 kata-kata. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu, saya membutuhkan ambulan ke rumah sakit A. Bisa atau tidak? Oke atau tidak. Jadi kalau kita oke, tinggal kita melihat jedanya. Jarak tempuh dari posko kita ke rumah sakit berapa menit? Jadi membutuhkan sekitar 20 menit sampai 30 menit. Tapi kan bukan hanya dari lokasi ke posko aja, tapi kan ke tempat orang yang nelpon kan? Iya. Jadi dari lokasi ke tempat orang nelpon kemudian bawa ke rumah sakit. Ya, jadi kan jeda waktu juga ada. Cukup. Insya Allah sih selama ini nggak pernah lama-lama. Paling 25 menit, 1 jam lah ya. Sampai karena kita umpamanya kita posko kita kan ada di Tembesi nih. Jadi kalau ada yang menelpon dari Batam Center, jadi kita menyesuaikan saja berapa menit perjalanan dari Tembesi Sagulung ke Batam Center. Seperti itu. Terus yang penting kita pastikan lagi pasien ini gimana Bu, sudah selesai administrasi di rumah sakit, artinya kita jangan terlalu lama menunggu. Iya betul. Jadi kok mereka udah selesai, kita udah datang, udah tinggal turun, jemput, antar ke rumah. Nah seperti gitu. Ini kadang ada mungkin ya kita udah datang tunggu. Tanya, salah kami juga, ambulan langsung push datang. Rupanya administrasi belum selesai. Nunggu lagi ya. 2 jam 3 jam ya kan. Yang situ ya, biasa itu memang ya tidak semuanya ini ya. Pasti kan, ada aja yang akibat lama menunggu, telepon yang lain kan menunggu juga nih. Ya kan jadi agak tertunda nih jadinya. Iya, karena kan Batam Ambulan Service ini kan banyak yang butuh ya. Sahabat Ambulan Kepri. Sahabat Ambulan Kepri, masih ingat Batam Ambulan Kepri. Ya, sahabat Ambulan Kepri. Saya masih ingat yang lama ini. Yang lama ya. Karena sudah diperbaharui. Udah diperbaharui, Masya Allah, luar biasa. Oke, ini dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ketika mengantar jenazah atau orang sakit, pas dapat di situ macet. Jadi kita itu kalau punya di ambulan itu kita mempunyai namanya suara sirine strobo. Itulah gunanya kenapa ambulan itu harus menggunakan strobo. Ya, mohon maaf nih. Cuman kadang masyarakat kita ini kalau sudah bawa kendaraan tuh nggak peduli dia itu ada ambulan kayak ada apa, karena kan kejadiannya seperti itu. Kita minta perbantuan, namanya ada tim escort. Oh, tim escort. Ya, untuk membuka jalan. Ada tuh teman-teman relawan kita, ya kan, yang biasa pakai motor. Iya betul. Nah, mereka lah akan membantu untuk membuka jalan. Nah, kita tinggal koordinasi sama mereka lagi nih. Jadi kalau umpamanya untuk kemacetan di Kota Batam ini hanya sedikit sih. Iya, sedikit sih sebenarnya. Cuman kita kalau punya ada bersifat emergensi, pertama kita menghidupkan strobo sesuai dengan penggunaannya. Yang kedua kita juga dibantu dengan namanya tim reader.
yang mana tim Raider ini saat ini kita bekerja sama dengan tim Rapi Raider, yang mana kegiatan-kegiatan mereka tim motor-motor ini sudah ahlinya di jalan. Jadi sehingga buka jalan itu sudah tidak kaku lagi. Jadi sehingga kita ambulan hidup, mereka yang buka jalan. Sehingga kita sudah tinggal jalan aja. Ya, buat sahabat-sahabat di jalan, apabila ada yang berjumpa dengan kendaraan emergency response, ya mohon untuk kesadarannya untuk dapat menyingkir sejenak, karena kita sangat membutuhkan jalan tersebut. Mungkin di dalam kendaraan tersebut adalah saudara kita, kakak kita, tetangga kita yang butuh jalur cepat. Kenapa ambulan? Ambulan itu angkutan butuh jalur cepat. Makanya saya dari ambulan itu angkutan butuh jalur cepat, sehingga kita cepat untuk respon masyarakat itu. Jadi saya berpesan kepada masyarakat yang apabila dalam perjalanan kendaraan roda 2 maupun roda 4, apabila bertemu papasan dengan ambulan, untuk menyingkir sejenak, menghindar sejenak, dahulukan kendaraan tersebut untuk emergency responnya, seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, Pak Nurholis, ada tambahan? Ketua ada banyak. Nah, ini ketua sendiri jelasin semua. Jadi sekretaris yang ngebenerin aja. Oke, berarti selama menjalankan maksudnya selama pengantaran itu tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Ya, sahabat ambulan servis, saya ini kadang suka ingat nama yang lama, jadi memang masih terbawa sih. Iya, sahabat ambulan Kepri. Sahabat ambulan Kepri. Jadi bagi saudara-saudari yang butuh emergensi cepat ya, ambulan cepat, bisa nanti menghubungi sahabat ambulan Kepri. Mungkin di link deskripsi nanti kami cantumkan nomor abang juga. Jadi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya apabila ingin membutuhkan kendaraan yang berupa emergensi, untuk emergensi maupun mobil jenazah, kalau tidak mempunyai nomor telepon kita, bisa klik di medsos kita. Ada medsos ya? Medsos kita untuk YouTube, untuk Instagram maupun untuk TikTok, itu klik saja itu sahabat ambulan Kepri. Sahabat ambulan Kepri. Ya, jangan lupa ke DM kami, nomor teleponnya itu kita sharekan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi tim relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa, bisa kontak kami di DM kami akan gabungkan yang namanya WhatsApp group. Mungkin kita hari ini kita belum bisa membutuhkan ambulan, mungkin suatu saat atau tetangga atau rekan-rekan kita membutuhkan ambulan cepat. Dan juga relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan. Apabila mungkin ada masyarakat yang mempunyai kegiatan seperti event poli, event olahraga, konser atau sosial, bisa juga bang menghubungi kita di sahabat relawan ambulan Cipta Peduli Bangsa ini. Untuk ini ya, tim medis ya, tim medis maupun ambulannya. Iya. Jadi kita support juga tim medis. Kita support juga tim medis dan ambulan. Oke. Semua masuk ya. Ada kata bahasanya gas aja dulu. Gas aja. Ini modal bayar pakai doa ini, Masya Allah, luar biasa. Nggak gratis ya? Ya, nggak gratis, tidak gratis. Minimal bayar pakai bayar pakai doa. Iya. Karena segala sesuatu itu kan harus dengan doa ya, niat dan doa. Ya mudah-mudahan sahabat ambulans Kepri ya, selalu memberikan yang terbaik. Amin. Dan masyarakat juga mudah-mudahan diberikan kesadaran ya, pengguna kendaraan ya, pengguna jalan, agar ketika melihat ada sirine ambulans yang bunyi bisa dipinggirin sedikit. Sedikit aja. Tapi alhamdulillah sih di Batam ini nggak terlalu ini kan. Nggak terlalu ini ya, alhamdulillah lah, masyarakat Batam masih kesadarannya udah mulai antusias dan kesadarannya luar biasa lah ya. Apabila kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam, yang mana
di Kota Batam ini sekarang ini jalan sudah pada mulus semua. Nah, Udah mulus semua. udah panjang, kali Jalannya lebar. sudah lebar, sudah luas. Jadi kita diberikan kemudahan-kemudahan dan juga kepada masyarakat kita sama-sama menggunakan jalan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP berkendara. Kita harus yang namanya itu harus mempunyai safety driving yang amat sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita di relawan ambulan ini selalu mendoakan kepada seluruh masyarakat agar selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kita dalam melaksanakan aktivitas berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan slogan kita, Relawan Cipta Peduli Bangsa ini mengajak kepada seluruh relawan kita bersama-sama berbuat kebaikan. Bersama berbuat kebaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi Kapan kita lagi? untuk Betul. berbuat kebaikan? Selagi kita hidup, kita walaupun dia sedikit, sekecil apapun, kita harus berbuat kebaikan. Seperti itu. Iya, berbuat kebaikan dari hal kecil hingga yang besar ya. Yang besar. Kalau yang kecil sudah terselesaikan, insya Allah yang besar juga bisa. Jadi mungkin itu saja kita bincang-bincang santai bersama Yayasan Cipta Peduli Bangsa, sahabat Ambulans Kepri dari Bang Eri dan Bang Nurholis yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan selalu panjang umur dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin itu saja. Semoga kedepannya lah makin sukses selalu dan tetap semangat. Oke. Doakan kami selalu berbuat kebaikan. Ya, siap. Kami diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kami dan tim bisa dapat membantu masyarakat sebaiknya. Kita berikan yang terbaik bersama berbuat kebaikan. Amin, Doa mantap. tuh Mas Eri nggak boleh panjang-panjang. Cukup doakan kami menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Amin, betul. Amin. Oke, itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami dari Lensa Cerita. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.